Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sedismu Podcast. Nah, ini adalah acara baru yang akan kita perkenalkan kepada teman-teman semua. Ini adalah podcast yang kita bikin dari sebuah kecemasan. Iya, kecemasan apa tadi? Ya, kecemasan orang-orang aja. Ya, kami dan tim. Wah, ingin membuat acara di mana acara ini supaya bisa didokumentasikan. Hingga timbullah acara podcast SD Islam Sabilal Muhtadin. Nah, di sini saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat. Ini kan perdana. Wah, kita akan memperkenalkan acara kita yang ini disebut dengan BK. Wah, pernah kan tuh misalnya teman-teman semua tahu BK itu adalah ruang apa? Nah, di sini kita buat BK-nya supaya bisa kita nikmati bersama. Oke, teman-teman, BK itu tersendiri adalah kita sebut dengan bepandiran kita. Nah, oke, sahabat podcast. Nah, di sini sahabat Sedismu Podcast. Di sini kita akan mengundang sebuah narasumber atau tamu lah kita bisa sebut ya. Tamunya siapa? Penasaran ya, tentunya kita pertama-tama ini kita datangkan dari sekolah kita, guru kita, teman kita, sahabat kita dari SD Islam Sabilal Muhtadin. Bagian ya keluarga kita. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar, seperti cinta bagaikan yang tak kunjung datang. Kita sambut, inilah dia narasumber kita, Ibu Maripah. Iya, assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam Ibu. Gimana Bu, sehat? Sehat. Boleh dilepas ya? Oh, boleh, silakan Bu. Oke. Agak susah ya. Iya, memang betul sih. Kan kita kan, tapi sebelumnya Ibu kesini sudah Sudah apa itu? Menggunakan hand sanitizer. Oh iya, sudah cuci tangan cuci ya tangan. tadi, dan sudah cek suhu tadi ya di Sudah depan. tadi ya, Oke. di depan. Nah, itu teman-teman, kita seperti ini tidak lupa tetap menjalankan proksi atau proktor kesehatan di masa pandemi ini. Kita mulai dari Pian sebagai apa ya namanya teman-teman? Mangsa pertama. Masya God. Allah. Siap di mangsa, Bu? Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Kita mulai saja, Bu. Oke. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga ternyata Ibu Maripah ini adalah narasumber kita yang sangat interaktif, ya kan? Di samping juga si Din memiliki historis yang panjang. Wes. Apa nih? Ya, ada lah. Kita nanti ketahuan lagi dah. Penasaran Iya, buat penasaran dulu teman-teman. Oke. Nah, Ibu, kan dengar-dengar nih. Wes, padahal kita kan satu tim nih ya. Dengar-dengar Ibu nih dulunya, ini kan saat ini kan jadi guru nih. Dulunya iya. adalah seorang Korea, saya dengar nih. Sampai ke internasional. Wow. Masya Allah. Cuma dengar kan? Cuma dengar. Iya. Jadi ulun tuh kalau cuma dengar tuh kayak penasaran. Bener nggak sih nggak gitu ya? sih? Bener Iya. nggak sih ya kan? Teman-teman pasti juga timbul pertanyaan seperti itu. Nah sekarang Bu, bisa nggak saya ini pengen mengulik itu kira-kira dari kecil dulu nih. Kok bisa Ibu tuh tertarik dengan dunia Korea atau MTQ itu, Bu? Ya, panjang sih ceritanya. Mau dari mana ini mulainya nih? Mau dari bayi? Dari mulai aja lah, Bu. Oke deh. Mulai mengikuti dunia per MTQ-an itu di usia sekitar 8-9 tahunan gitu. Iya, udah mulai ikut sana sini, event sana event sini MTQ di Kalimantan Selatan sampai ke Kalimantan Tengah. Pernah juga menjuarai provinsi di Kalimantan Tengah, tetapi karena saya bukan putra daerah sana, ya gitulah nasib. Akhirnya saya kembali ke Kalimantan Selatan. Kemudian mengikuti terus, berlatih terus sampai ke provinsi Kalimantan Selatan, bisa lah. Jebol lah ikut ke. Masya Allah, keren, luar biasa sekali teman-teman. Masya Allah Bu, itu sangat inspiratif. Nah sekarang Bu, ini kan teman-teman pengen tahu kok bisa ya Pian tertarik dengan hal itu. Kira-kira pasti ada dasar dorongan ya kan. Masa pastilah. 8 tahun itu kan belum kenal dengan dunia yang mendorong ibaratnya orang lain selain keluarga. Iya, dulu kan dari awal-awalnya gitu kan setelah belajar tilawah gitu ya sama ada ustadz guru-guru kita dulu. Iya. Itu setengah dipaksa juga sih kayaknya. Jadi saya waktu itu udah bisa ngaji, udah bisa tilawah, terus ada undangan gitu ya.
nangis-nangis nggak mau gitu kan, ada umur 9-10 tahun itu kan masih pengen bermain, pengen belajar, tapi karena orang tua ini ada undangan ngaji, ini kamu harus ke sana naik becak gitu ya, nangis saya gitu ya, sampai ketemu undangan pas dapat amplopnya gitu. Itu ya dicari hobi-hobi yang menguntungkan gitu, selain kita dapat pahala juga kan. Jadi dorongan dari orang tua pasti ya, dari guru terus juga dari orang-orang terdekat lah, akhirnya bisa mengikuti. Oke, itu sangat dari dorongan itu memang sangat kuat ya Bu ya. Iya. Nah akhirnya Pian mengikuti dan terus sampai dengar sampai usia Pian yang ibaratnya sudah berumur. Iya berumur. Maksudnya sudah mulai. Masih 17 loh ini. Oh, 17 ya. Guys 17. Percaya kan? Iya percaya sih. Nah prestasi apa ya Bu yang Pian dapatkan selama jenjang Pian dari usia 8 tahun sampai Pian akhirnya selesai? Jadi di dunia per-MTQ itu kan ada beberapa jenjang. Jadi anak-anak, remaja sama dewasa. Jadi tiga-tiganya pernah dilalui. Tapi penuh suka duka nih. Jadi dulu itu kan karena kita memang bukan putra daerah dulu, jadi harus kembali ke Kalimantan Selatan. Di sana kita mengikuti kembali dari nol lagi, latihan lagi, terus waktu anak-anak pernah mengikuti sampai ke nasional di Jambi tahun 97. Terus tahun 2008 pernah juara di provinsi juga. Wow. Terus internasionalnya ikutlah di DMDI di Melaka, Malaysia. 2017. Luar biasa ya Malaysia Bu ya. Ulun sampai sekarang Bu ya kada tahu apa itu Malaysia. Nah Bu, itu kan tadi Ibu bilang tuh ada suka duka. Nah mau dong tahu sukanya apa, dukanya tuh pasti selama perjalanan. Perjalanan Pian itu menuju ke itu kan nggak mudah tuh. Iyalah. Jadi sukanya itu lebih banyak sukanya sih daripada dukanya kan, karena kita bergelut di dunia Al-Qur'an, kita tidak boleh sembarangan, juga kita harus bersihkan niat kita, bersihkan hati kita buat berlomba, buat berkompetisi. Tetapi tetap saja ada beberapa lah masalah, mungkin karena faktor itu tadi, kita bukan putra daerah, jadi kita tidak bisa berlaga berkompetisi di bukan wilayah kita. Jadi setelah beberapa ikut di Banjarmasin dan beberapa juga mengikuti keluar daerah, ternyata memang tidak bisa. Memang kita harus stay di sini mengikuti event-event yang di sini aja. Akhirnya kan agak tersendat lah sedikit. Ada itulah. Oke. Sip, itu berarti ya suka dan dukanya Bu ya. Wow, sangat-sangat manis-manis sedap ya kalau mendengarnya itu. Sedap ya. Aduh. Nah, akhirnya kan Piani menjadi seorang guru nih Bu. Iya. Alhamdulillah akhirnya menetap. Sekarang Ibu menjadi seorang guru di SD Islam Sabilan Muhtadin. Iya. Nah, itu akhirnya Ibu yakin bahwa saya pasti udahlah gitu ya, akhirnya di sini saja. Nah itu seperti apa Bu? Apa ya? Jadi kemarin itu tahun 2009 gitu ya. Saya diajak sama bapak senior di Sabilal itu, katanya di Sabilal ada lowongan buat ngajar Al-Qur'an. Karena basic saya kan memang ada bakat di Al-Qur'an. Jadi waktu itu sih langsung ambil aja gitu, kesempatan nih buat ngajar. Karena saya juga sebelumnya beberapa kali pernah ngajar di SD negeri dan swasta di luar sana, kayaknya masih belum pas gitu dengan bakat saya. Jadi akhirnya di sini insya Allah saya pikir saya bisa nih, saya gabung di Sabilal. Kemudian karena di dunia MTQ itu perlu waktu ya, jadi perlu waktu untuk latihan, perlu waktu untuk event-event keluar kota. Akhirnya dengan waktu kerja di Sabilal yang kita agak lebih ketat gitu ya, akhirnya saya ya putuskan oke lah, saya gabung dengan apapun konsekuensinya, dengan bakat dan minat saya, dengan hobi saya di sana, mungkin saya bisa menularkan ilmu di sini ya. Apa boleh buat itu, lah. Masya Allah gitu. Itulah Bu yang pilihan mungkin itu. Pilihan hidup itu benar. Itu pilihan teman-teman.
pilihan hidup. Nah, akhirnya beliau menentukan pilihannya untuk menjadi seorang guru. Walaupun ibu pasti kan nggak semerta-merta meninggalkan kan hobi pian itu. Pasti saat ini kan namanya kita dulu menjadi peserta, pasti saat ini ada menjadi pelatih. Jadi kerinduan itu selalu ada. Jadi setelah saya masuk di Sabilal ini kan memang agak susah kan buat ikut MTQ keluar sana itu. Jadi ada beberapa kerinduan, saya pengen jadi pemain lagi gitu. Saya pengen kembali dengan suasana MTQ yang ramenya, yang gimana silaturahminya itu pengen sekali. Tapi dengan keadaan pekerjaan di sini yang membatasi, saya tidak bisa lagi. Tapi beberapa saya juga pernah mengajar anak-anak di sini untuk ikut berkompetisi. Nah, disitulah mungkin saya bisa kembali meluangkan keinginan saya untuk kembali berlomba. Terobati lah kerinduannya. Walaupun ibu tidak bisa menjadi peserta, saya bisa jadi pendamping. Wah, itu biasanya orang tuh yang orang di belakang layar ya. Wah, itu pasti disorot tuh, Bu. Pengen sekali. Nah, tentunya apalagi Pian sudah berada di SD Islam Sabil Mutahdin, seorang guru. Akhirnya mungkin Pian akhirnya bisa ya menjadi seorang pelatih dan pembimbing. Siapa tahu nanti ada event yang mewakili murid-murid. Nah, pengen. Kan? Nah, mudah-mudahan lah. Oke, nah itu ya murid-murid dengar-dengar yang teman-teman. Pengen mencari bibit-bibit yang di Sabilal inilah buat kita arahkan keluar gitu kan. Karena kita pengen di luar Sabilal juga bisa mampu bersaing lah. Nah, ya seperti itu. Alhamdulillah. Kita doakan ya teman-teman. Semoga dibantu ya dengan tim yang hebat. Insya Allah dapat lah kita. Nanti kita coba itu kan. Dan teman-teman mohon doanya ya. Amin. Oke. Nah, Bu, mohon maaf nih, Ulun juga pengen tahu nih, penasaran dari otak saya ini kayak terbesit. Apa tuh? Pian ini sudah berkeluarga, mohon maaf. Oh, masih remaja. Kelihatan nggak percaya ya teman-teman. Sudahlah berkeluarga, alhamdulillah. Jadi saya itu golongan orang yang menikah muda gitu. Mama muda. Nah, ini mama muda, masya Allah. Kalau boleh tahu kapan ibu sudah memutuskan ingin hijrah berkeluarga gitu? Oh gitu. Jadi di usia 21 ya. Waktu itu saya dilamar. Padahal waktu itu saya masih semester 4. Wow. Ya, jadi dilamar sama seseorang gitu. Sama beliau. Iya, kayak beliau ya. Mudahan beliau mendengarkan. Jadi dilamar ya, saya sih it's okay aja gitu. Nggak apa-apa lah, easy going. Sambil belajar, sambil ikut. Sambil belajar, sambil menikah, nggak apa-apa kan, nggak masalah gitu. Gak masalah sih. Jadi di semester 4 saya sudah menikah. Nah, alhamdulillah. Nah, itu sebenarnya sih ada manfaatnya ya. Kalau saya dengar dari pernikahan Pian itu, Bu, itu sebenarnya membentengi seorang wanita. Iya, sangat-sangat. Saya didukung 100% sama suami. Dari mulai kuliahnya, dari mulai karirnya, dari mulai pekerjaannya, semua didukung di usia-usia yang saya sangat labil seperti itu. 20 itu kan 21 masih suka rame-rame lah gitu. Tapi karena suami ada, dia selalu mendampingi, selalu mendukung. Wah, selalu mendukung. Akhirnya ya sampai seperti inilah, alhamdulillah. Akhirnya mendukung dan akhirnya Pian menetap di Sabilal itu pun didukung ya. Iya. Wah, tentunya. Apalagi kan seorang ibu nih, Bu, kalau merasakan jadi ibu rumah tangga itu sudah berat. Apalagi Pian ini multiple choice, banyak aktivitasnya, bukan hanya sekedar di rumah dan juga sebagai seorang guru. Iya. Wow, luar biasa sekali Pian. Jadi waktu itu sangat berharga bagi saya ya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang. Tetapi kita juga harus bisa membedakan mana waktu untuk di rumah, mana waktu untuk di luar rumah. Jadi tetaplah kita sebagai ibu rumah tangga di rumah, meskipun seablek pekerjaan di luar, seablek pekerjaan itu, saya sambil ngajar tilawah juga, saya sambil ngajar privat juga, saya sambil ngajar anak secara daring juga. Jadi bisa lah insya Allah. Meskipun tidak semua wanita sempurna kan. Betul. Jadi, tidak ada yang sempurna. Adalah
yang bisa kita lakukan. Oke, gitu. masalah tadi daring tuh nanti kita singgung lagi. Sekarang kita kembali lagi, akhirnya Pian didukung, Pian jadi seorang guru. Nah, harapan Pian pasti jangan jadi seorang guru dan memiliki berbagai bakat tadi, potensi ibaratnya yang bisa Pian salurkan akhirnya ke anak-anak didik Pian. Pasti harapan Pian banyak tuh kan untuk membuat muridnya akhirnya berprestasi di SD Islam Sabil, mempunyai banyak pengalaman seperti Pian, dan akhirnya anak-anak yang Pian didik membawa atau mengharumkan SD. Iya, Ya pengen sekali. Jadi kan di Sabilal ini kan saya juga mengajar ekskul. Dulu ya sebelum pandemi kan kita ada ekskul. Jadi ekskul tilawah tetap saya pegang. Jadi mau mencari bibit-bibit di Sabilal yang bisa lah kita unggulkan nanti suatu saat. Oke. Insya Allah bisa dapat gitu. Oke. Sip, alhamdulillah, mudahan ini kita dengan didukung dengan murid-murid yang murid dan juga sekolah mendukung ini Bu ya, Masya Allah. Sekolah dan semua pejabat-pejabat sekolah lah yang bisa membantu kita lakukan terus. Insya Allah kita ada terus pembinaan. Oke, sip. Wah, kita mohon doa dan teman-teman yang lain dan sahabat Sidismu Podcast. Ya, kita semoga harapan ini menjadi sebuah kenyataan. Amin. Nah, Bu, kan belum ceritakan Bu. Apa tuh? Kan saya tahu nih di SD Islam Sabilal nih yayasan. Oh iya. Pernah nggak Ibu terbesit mengikuti CPNS? Manusiawi sih kita manusiawi, betul, dulu ya, tapi dulu, sebelum aku bergabung di Sabilal udah ada beberapa yang mengikuti, ada 2 kali kalau tidak salah dulu. Pernah mengikuti di luar daerah Banjar, tapi ya lolos lagi. Bukan lulus tapi lolos ya. Iya, lolos. Kemudian setelah ngajar di Sabilal pernah sekali ikut. Waktu itu masih guru belum tetap ya, jadi belum tetap, jadi bolehlah ikut-ikut gitu. Sekali ya lolos lagi, jadi mungkin Allah menginginkan saya tetap di sini mungkin. Jadi betul. Tentunya di Sabilal itu juga ada struktur kepegawaiannya Bu ya. Iya. Ada Pak masanya jadi guru biasa, guru bulanan, akhirnya jadi guru tetap supaya. Nah, jadi setelah jadi guru tetap ya saya tidak ikut kesana sini lagi. Wah, tidak ikut PNS, tidak ikut apalagi CPNS. Alhamdulillah, artinya cukup itu Bu ya. Cukup di sini dengan segala aktivitasnya, cukup benar kada lagi keluar sana. Cukup benar artinya apa yang kita raih, rezeki yang kita anukan itu berkah Bu ya. Berkah, insya Allah kita syukuri aja terus. Nah itu teman-teman. Dan akhirnya Pian menetap itu kan ibaratnya sebuah pilihan lagi Bu. Dari pilihan kenapa Pian harus meninggalkan dulu hobi Pian, menetap lagi di Sabilal, akhirnya itu pasti didukung juga kan dengan keluarga Pian. Iyalah. Jadi setelah memutuskan untuk stay di sini di Sabilal itu kan otomatis semua dunia di luar ditinggalkan lah gitu, meskipun ada beberapa masih ya. Misalkan ada di waktu-waktu yang kita bisa bebas gitu, bebas dalam artian tidak saat pembelajaran gitu kita bisa mengikuti event itu. Beberapa sih masih selama mengajar di Sabilal, tetapi untuk yang jangka panjangnya, untuk yang masih mengikuti ya tidak lagi lah. Saya pilih lah untuk stay di sini. Saya pilih untuk ngajar anak-anak, cari bakat-bakat anak. Ya udah, sampai di situ udah nggak pilihan yang sangat indah buat saya itu. Masya Allah, indah itu pilihan. Iya. Indah itu pilihan. Jadi setiap hidup pasti ada pilihan yang membuat kita indah. Tuh ada sebuah kata nih yang membuat ulun tersemangat dari kata-kata Pian Ibu. Apa tuh? Nah, ini Bu. Artinya di mana bumi dipijak, di situ langit kita dijunjung. Itu pengalaman yang sangat luar biasa Bu yang lo dapatkan dari Pian tuh. Akhirnya Pian bisa memilihkan menetap di Sabilal, berarti kan Pian sudah yakin gitu. Seperti Pian yakin dengan memilih pasangan hidup Pian. Iya dong, pasti. Mudahan saya juga bisa menyusul Bu ya. Amin. Oke. Sampai saat ini kah Bu? Kira-kira sebagai seorang guru, adakah suatu harapan atau keinginan yang harus Pian capai lagi untuk sekarang ini, bukan untuk baik untuk diri Pian sendiri atau
hasrat yang lain gitu, yang kira-kira untuk memajukan atau perkembangan SD Islam Sabilal Muhtadin? Kalau keinginan itu banyak ya sebenarnya. Jadi banyak keinginan-keinginan yang ingin dilakukan selama mengajar. Ini pengen anak-anak lebih maju. Saya pun pribadi sebagai guru pengen lebih maju. Pengen mengikuti semua pembelajaran dengan teknologi-teknologi canggih. Sekarang kan kita sistem daring ya. Jadi kita nggak bisa lagi yang main buku-buku aja. Kita udah harus bisa main internet, main semualah di bidang teknologi itu harus bisa menguasai. Meskipun saya akui ya, saya tidak terlalu lihai di bidang itu, tetapi pengen belajar gitu. Jadi pengen mencerdaskan anak dengan berbagai cara. Jadi tidak perlu dengan pembelajaran satu arah, kita pengen dua arah, kita pengen anak-anak juga mampu belajar dari diri dia sendiri, bukan dari kita ilmunya gitu. Jadi kita sama-sama mencari lah. Pengen aktif gitu anaknya. Nah betul, berarti Bu gini, seorang guru bukan berarti dia sudah menjadi seorang yang sudah bisa menggurui, ya kan? Artinya masih bisa menjadi seorang murid. Iya, kita sama-sama belajar dengan anak. Kadang anak-anak juga lebih canggih dari kita di bidang teknologi. Nah, betul, di masa pandemi ini, masa Bu, pandemi ini sangat penting itu. Sangat penting tentunya treatment-treatment yang harus kita keluarkan untuk membuat murid kita tertarik. Itu pasti ada kan? Karena kita tidak tatap muka, Bu, ya. Jadi penting sekali bagi saya itu teknologi buat pembelajaran daring ini. Nah, jadi kita harus menguasainya lah. Nah, Bu, sekarang kita mau daring nih. Adakah treatment biasanya kan pengalaman Pian saat mengajar daring ini seperti apa? Beda kan tentunya dengan yang tatap muka, dengan yang daring ini kan. Sedih sih sebenarnya, pengennya itu pengen tatap muka, tapi karena memang keadaan kita pandemi seperti ini ya, apa boleh buatlah. Kita guru-guru juga tidak menginginkan ini. Kita pengen semua dengan tatap muka. Tetapi dengan dengan BDR ini pengalamannya ya banyak lah anak-anak yang tidak siap. Jadi anak-anak tidak siap untuk belajar, tidak menyiapkan diri, akhirnya ya keteteran lah kalau tugas-tugas gitu. Wah itu Ibu ya. Itu susah berarti ada kendala. Ada masalah. Masalah banyak. Iya. Tentunya dari masalah itu pasti ada solusi yang kita temukan selama pandemi ini. Wah. Nah Bu, artinya ibaratnya di masa pandemi ini Pian selalu mensosialisasikan bagaimana cara Pian mengajar agar tersampaikan ke murid. Nah sekarang Bu, kan di SD kita mengulik di SD Islam Sabilal Muhtadin itu bagaimana sih sistem pendidikannya, mulai dari awal seperti apa? Pastikan ada apa di pagi harinya, pembelajaran apa, kegiatan mengajarnya yang kira-kira teman-teman nih pengen tahu di Sabilal tuh apa sih yang ditekankan, apa yang ditonjolkan. Gitu. Iya, jadi di Sabilal itu kan namanya juga sekolah Islam ya. Jadi basicnya tetap Islam. Kita harus menjunjung tinggi itu agama kita. Jadi di awal-awal itu kita bedanya dengan SD-SD yang lain itu kita di depannya ada pembacaan Asmaul Husna dengan tadarus. Jadi tadarus pagi itu setiap hari kita ajarkan anak untuk mengaji. Terus setelah itu ada pembiasaan kegiatan pagi, ada sholat duha yang setiap hari kita lakukan bersama anak. Sholat duha, terus ada doa dan ikrar setiap pagi. Setelah itu baru kita ajarkan anak-anak pembiasaan yang rutin mereka lakukan, misalkan kegiatan cuci tangan. Nah, itu. Doa-doanya kita mau itu terus di awal-awal di kelas 1 itu kita mau kegiatan-kegiatan yang dengan kegiatan yang bukan dari keilmuan gitu ya, dari pribadi gitu, dari perilaku karakter anak kita ya, mau ya. mencari karakter anak dulu.
Artinya berarti habis ini Bu, siap-siap Ulun akan mencoba ibaratnya berbicara lagi dengan capseknya atau ketua yayasan. Ini kan ibaratnya pemancing, karena Ulun sebenarnya pemancing Bu. Orang pemancing itu suka memancing ini Bu. Gitu ya? Iya, saya suka memancing. Kemungkinan ini akan ada bapak-bapak yang lain akan kita undang. Saya udah terpancing nih. Iya, sudah terpancing ini. Jadi dari awal ini saya akan memancing, menunggu. Ayo Capsek, ayo ketua yayasan, mohon berhadir di sini untuk menjelaskan bagaimana lagi tentang SD Islam Sabil Al-Mutadin. Bagus itu. Pengen. Oke. Nah, terima kasih Bu. Wah, sangat inspiratif sekali. Sudah banyak pengalaman yang bisa saya petik untuk Pian. Pertama dari pilihan hidup. Iya. Habis itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masya Allah Ibu. Pilihan kita itulah yang terbaik bagi kita, insya Allah. Nah sekarang sebelum menutup nih, terakhir Bu, terakhir. Apa tuh? Kesana, lu pengen tahu nih kesan Pian selama menjadi mengajar di SD Islam Sabil Al-Mutadin, jadi guru tuh gimana Bu? Kesannya ya yang baik-baik lah, yang jelas. Meskipun ada beberapa yang kita tidak tidak inginkan, tetapi saya sangat berkesan selama kurang lebih berapa tahun ya, dari 2009 berapa tahun? 2009 sampai 2021. Wow. 11. Bukan. Berapa tuh? Hitung tuh. Hitung teman-teman. Dari 2009 sampai 2021. 12 tahun. 12 tahun Masya kurang Allah. Lebih 12 tahun teman-teman, Masya Allah. Jadi banyak yang saya ambil dari banyak sini, tuh pasti banyak kekeluargaannya. Jadi kita itu dari 12 tahun itu membentuk satu keluarga yang solid gitu. Akhirnya itu kita punya tim-tim yang hebat di sini. Hebat sekali. Saya pun merasakan Bu. Woi, berarti saya ini adalah bagian dari Sabilan juga kan Bu. Saya merasakan betapa kuatnya kekeluargaan di SD Islam. Kekeluargaan itu penting. Saya sangat bersyukur Bu. Bagaimana kita bisa bekerja sama kalau kita tidak bisa saling menghargai, saling menghormati dalam tim-tim kita. Jadi alhamdulillah selama 12 tahun ini saya merasakan sangat bersyukur berada di lingkungan Sabila, betul. Berada di keluarga besar Sabila dengan suka dukanya, dengan beberapa masalah dan beberapa yang kita bisa lakukan di sini. Betul. Alhamdulillah kita, insya Allah kita mau semua maju, kita mau lebih baik lagi. Terima kasih dan sangat-sangat terima kasih ulang ucapkan ke Pian. Sama-sama. Nah teman-teman. Oke, untuk memancing berikutnya nih, pemancing suka memancing teman-teman. Jadi untuk menuju part berikutnya, tunggu rasa penasaran kalian siapa lagi habis ini part berikutnya yang akan kita undang ya kan, hadir dalam acara BK. Apa tadi Bu? Apa tadi? Bepandiran kita. Nah, kita ulang. Nah, jangan sampai kita akan berjumpa lagi pada acara kita BK Bepandiran kita. Okay. Nah, teman-teman, sahabat podcast Sedismus Podcast, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan dan kita kulik akhirnya. Tapi sebelum menutup, mari kita Bu harus ada syair-syair atau pantun-pantun nih dulu. Apa sih kita kira-kira? Ada Bu. Yuk. Nah, pantunnya terserah Ulun bacakan dulu baru Pian syairkan. Kan saya teman-teman pengen tahu nih dari syair-syair Pian. Nah, coba kita lihat nanti tim sudah menyediakan nih. Pantunnya seperti ini Bu. Nanti Pian syairkan. Kan teman-teman pengen dengar nih suara emas Pian nih. Pantunnya seperti ini. Paling nyaman makan iwak wadi. Iwak wadi nukar di pasar. Virus corona harus dihindari dengan cara rajin membasuh tangan. Iya, boleh Bu. Diapain tuh? Disyairkan kan. Gimana ya? Agak-agak belum. Ini agak-agak sumpah nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, karena saya bukan pemain Mamanda ini. Iya. Beda kan? Bahasa Al-Quran dengan bahasa Banjar ini. Iya. Coba ya. Coba. Apa sih? Paling nyaman makan iwak wadi. Iwak wadi nukar di pasar. Virus corona harus dihindari dengan cara rajin membasuh tangan. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.